katanya kayu dah pegang telepon. Apa yang kita bilang sama orang, hai, back krit, urun krit, kuburannya sempit, dia kan? Kan kita mayat itu. Saya bilang jangan pelit kali, orang pelit itu kuburannya sempit. Tapi memang betul ada cara siksa dengan menyempitkan kuburan. Dan ini Nabi tidak sebut dosanya apa. Terserah Allah mau menyiksa siapa saja dengan cara disempitkan kuburan. Bisa saja memang orang pelit. Bisa saja, Allah alam. Berbeda dengan kuburan orang mukmin. Orang mukmin yang amal saleh itu begitu selesai ditanya, kita sudah bacakan hadisnya minggu yang lalu, diluaskan kuburannya minimal 70 kali 70 hasta. Nabi langsung menyebut 70 kali 70 hasta. Berarti kalau 70 hasta, satu hasta 50 cm, maka 70 hasta itu sekitar 35 meter. Jadi diluaskan kuburannya 35 meter, 35 meter. Itu minimal. Tapi ada hadis yang menyebutkan diluaskan seluas mata memandang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam pada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Bapak-bapak, ibu, jamaah salat zuhur, kita akan lanjutkan pembahasan tentang azab kubur, bentuk-bentuk dan penyebab serta bagaimana cara agar terhindar dari azab kubur. Di pertemuan kita yang lalu, kita sudah membahas bahwa azab kubur itu benar adanya berdasarkan dalil dari Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan itu dalil yang banyak. Dan oleh karena itu juga Nabi berdoa kepada Allah agar terhindar dari azab kubur. Setiap salat sebelum mengucapkan salam, Nabi menyunnahkan untuk berlindung dari 4 perkara. Itu doanya, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Ini doa Nabi salah satunya meminta terhindar dari azab kubur. Berarti azab kubur itu ada, maka Nabi meminta agar kita terhindar. Kalau azab kubur itu tak ada, maka tidak perlu berdoa seperti itu. Baik, kita juga sudah membahas bahwa seseorang ketika kematiannya datang, maka ketika dia masuk ke alam kubur, maka dia menghadapi pertanyaan yang ringan, tetapi hanya yang beriman yang bisa menjawabnya. Itu pertanyaan tentang siapa Tuhanmu, siapa Nabimu, dan apa kiblatmu. Dan dari situlah kemudian
antara selamat atau tidak selamat. Orang-orang kafir yang tidak bisa menjawab pertanyaan itu mulai sudah diazab oleh Allah, dan orang-orang yang kalau sudah terkena azab kubur maka dipastikan dia akan masuk neraka. Karena azab kubur itu adalah azab muqaddimah sebelum mendapatkan azab yang sebenarnya. Jadi siapa yang mendapatkan azab kubur dipastikan dia pasti akan mendapatkan azab neraka. Orang yang selamat dari azab kubur maka dipastikan dia pasti selamat dari azab neraka. Karena tidak ada cerita dalam syariat setelah diazab kubur kemudian tidak masuk lagi neraka, karena dianggap sudah selesai di situ saja, itu tidak ada. Jadi ini azab pemanasan, bukan azab yang sebenarnya. Baik, kita lanjutkan. Berikutnya kita akan melihat tentang macam-macam bentuk azab kubur. Bagaimana model ragam bentuk azab kubur. Karena ini permasalahan yang gaib, maka kita tidak bisa meraba-raba dengan berdongeng atau mengarang-arang sendiri. Maka satu-satunya tempat kita bersandar kalau masalah yang gaib yaitu apa yang Allah katakan melalui Al-Quran dan apa yang disebutkan oleh Nabi di dalam hadis-hadis. Dan itu pun dengan derajat yang sahih hasan. Jadi itu tempat kita bersandar kalau mau cerita tentang perkara gaib. Makanya para penceramah kadang-kadang terlalu berani menceritakan sesuatu tanpa ada sandaran dalil yang sifatnya gaib. Jadi mendongeng. Jadi kadang-kadang tidak ada sandaran. Itu termasuk dosa besar. Karena Rasulullah mengatakan, "Man kazzaba 'alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Barang siapa yang berbohong di atas hadisku atau di atas namaku. Jadi kita ceramahnya tentang yang gaib, tapi mengatakan bahwa ini dari Nabi, bahwa Nabi cerita, padahal tidak ada hadis atau hadisnya dhaif, terlalu lemah, tidak bisa dijadikan hujjah. Karena Nabi mengatakan bersiap-siaplah duduk di dalam api neraka. Baik, kalau begitu kita akan lihat dalil-dalil tentang macam-macam bentuk azab di dalam alam kubur. Sekali lagi Bapak Ibu, yang dimaksud dengan alam kubur itu bukan lubang tempat kita ditanam jenazah. Alam kubur itu alam yang baru, alam barzakh. Jadi kita itu masuk ke alam baru, sama seperti kita lahir dari alam rahim, tiba-tiba muncul ke alam dunia. Dari alam dunia kita pindah lagi ke alam barzakh. Jadi itu alam yang baru, ada kehidupan baru di sana. Bagi yang selamat, mereka akan menikmati alam barzakh sambil menunggu kehidupan sangkakala yang kedua dengan berbagai nikmatnya. Tapi bagi yang tersiksa, maka di alam itulah siksa dimulai sebelum siksa akhirat, sebelum siksa neraka. Sedangkan lubang tempat kita diletakkan jenazah atau disebut dengan liang lahat itu hanya tempat untuk meletakkan jasad kita saja. Namun apakah ada hubungan antara alam barzakh dengan lubang itu? Ada hubungannya. Jadi dia tidak bisa kita jelaskan secara detail karena ini perkara gaib di alam sana. Dan belum pernah ada orang yang bangkit untuk memberitahu yang sebenarnya. Jadi kalau kita mau tahu, ya terpaksa masuk dulu ke sana. Itu baru kita tahu yang sebenarnya. Tapi ada hubungannya
antara lubang itu dengan alam kubur. Buktinya Nabi ketika mendengar suara siksa kubur dan kudanya juga mendengar suara siksa kubur, itu didengarnya dari depan dua kuburan. Yang satu tidak membersihkan cebok, tidak mencebok dengan baik. Yang satu lagi suka mengadu domba, provokator ketika hidup di dunia. Jadi kita didengarkan oleh kuda Nabi siksa kubur tersebut, dan beliau mendengarnya di depan dua kuburan itu. Lalu para ulama empat mazhab sepakat juga mengatakan bahwa tidak boleh menguburkan jenazah orang Islam di kuburan orang kafir. Anjir. Haram hukumnya menguburkan jenazah orang Islam di kuburan orang kafir. Dan kalau kita lanjutkan membaca, alasannya siksa yang diterima oleh orang kafir itu akan dirasakan oleh orang Islam yang dikubur berdampingan dengan mereka. Yang empat mazhab mengatakan seperti itu. Jadi makanya kita jangan terlalu bangga. Di mana dikuburkan? Di Taman Makam Pahlawan. Taman Makam Pahlawan. Hinana Kristen di situ, Buddha di situ, Hindu di situ. Lalu kita dianggap pahlawan. Kuburan di samping orang kafir, Mahamudina. Kita mungkin tidak disiksa kalau kita saleh, tapi siksaan mereka menyebabkan kita juga tersiksa. Nah, itu makanya empat mazhab mengatakan seperti itu. Jadi kalau kesimpulannya ada hubungan tidak liang lahat dengan alam yang baru ada? Tapi tidak bisa saya jelaskan juga bagaimana detailnya. Wallahu a'lam, Nabi yang bisa mendengarkannya. Apa yang terjadi di alam sana bagi mereka yang kafir, ahli maksiat, ya, membawa dosa, mati membawa dosa, tidak taubat dan tidak berusaha untuk taubat, maka siksa-siksa itu dijelaskan oleh Nabi dan Allah di dalam berbagai ayat dan hadis-hadisnya. Yang pertama, yaitu siksa dengan cara ditolak oleh bumi. Nah, jadi ada model siksa pertama, jenazah tidak diterima oleh bumi. Jadi sehingga dia terlantar dan kemudian dia mengalami siksa di alam sana, tapi jenazahnya tertolak oleh bumi. Jadi kalau kita selama ini mendengarkan ada orang yang ditolak sama bumi, maka itu pernah terjadi di masa Nabi SAW. Hadis riwayat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, hadis riwayat Muslim, Bukhari Muslim dan Ahmad dengan derajat yang sahih. Ini hadisnya panjang kok. Saya persingkat. Ya. Jadi ada kata Anas bin Malik, ada seseorang dari kabilah Bani Najjar. Jadi dia ini seorang Nasrani. Lalu kemudian masuk Islam dan bahkan dia sudah belajar surat Al-Baqarah dan Ali Imran kepada Nabi. Lalu kemudian pada suatu hari dia melarikan diri. Ini saya tidak baca per kalimat, dia melarikan diri dan kemudian bergabung kembali ke kaumnya dan dia masuk Nasrani kembali. Jadi kembali murtad, dia murtad masuk kembali ke agama Nasrani. Lalu kemudian ketika terdengar bahwa dia meninggal dunia, maka para sahabat mencari tahu tentang keadaan dia. Jadi dia mati dalam keadaan terbunuh dalam satu perang. Nah, disitulah dikabarkan bahwa ketika fawarahu fa asbahatil ardu qad nabazathu ala wajhiha. Ketika dikuburkan jenazahnya, ini yang murtad nih. Ketika dikuburkan jenazahnya, sore dikuburkan, sudah dikuburkan sore, lalu kemudian fa asbahat al ardu qad nabazathu. Di waktu pagi jenazahnya kembali muncul di atas bumi. Jadi ditolak dari dalam, muncul lagi jenazahnya keluar. Lalu kemudian summa'adu,
dikubur lagi, fahafaru lahu fawarahu, diambil lagi, dikubur lagi. Lalu kemudian fasbahatil ardu qad nabazathu ala wajhiha. Besok paginya ditemukan lagi jenazahnya sudah keluar lagi dari bumi. Ya, jadi sudah tertolak lagi dari dalam, keluar lagi, dikeluarkan oleh bumi. Ya, fatarakuhu mambuzan, dan sudah berulang kali dilakukan seperti itu, tetap bumi menolaknya, maka dia kemudian ditinggalkan dalam keadaan tercampak di atas tanah. Ya tentu yang dimaksud di sini ditinggalkan oleh kaumnya sesama Nasrani, dan dikubur lagi sudah. Dari riwayat yang berikutnya menyebutkan dia cuma ditanam pasir tanah ke atasnya. Nah, hadis sahih ini menceritakan itu termasuk salah satu tanda bahwa dia sedang diazab. Ya, walaupun jasadnya di luar, tapi dia sedang diazab. Jadi salah satu metode siksa ditolak oleh bumi, tak diterima oleh bumi. Hanya kalau kita pernah mendengar, wallahu alam, ya, tapi teman-teman dari Turki itu pernah cerita bahwa pemimpin Turki yang membuat Turki menjadi Eropa, yaitu Mustafa Kemal Atatürk, ya, dia yang membuat meruntuhkan khilafah Utsmani, lalu kemudian dia rubah Turki menjadi liberal, jilbab tidak boleh pakai, azan harus dikumandangkan dengan bahasa Turki, bahasa Arab dihapuskan, ya, khamar dilegalkan, orang kembali boleh berzina, tidak dapat hukuman apapun. 30 tahun lebih dia berkuasa menghancurkan Islam di Turki. Dan kami dengarkan dari beberapa teman Turki, dan saya baca juga, itu ketika dia meninggal dunia juga sama kejadiannya. Jadi ditanam, tidak lama tertolak lagi, ditanam lagi, tertolak lagi, dan akhirnya hari ini dia ditanam dengan cara dibuatkan bangunan di atas jenazahnya, tidak lagi dimasukkan ke dalam tanah. Allah alam. Begitulah salah satu metode kemarahan Allah kepada orang-orang yang menghancurkan agama, yang murtad. Karena murtad itu termasuk menghancurkan agama. Kenapa orang murtad halal darahnya? Dihukum dalam syariat yang keluar dari agama itu halal. Man farqa dinahu aw man baddala dinahu faqtuluhu, kata Nabi. Yang mengganti agama Islam dengan agama lain, maka bunuhlah dia. Dia halal darah murtad. Cuma kita di negeri ini tidak berani kita menghalalkannya, karena nanti kita pula yang kena. Karena ini bukan negeri Islam, kebetulan saja penduduknya Muslim. Kenapa orang yang murtad itu halal darah? Karena akibat perilaku dia satu orang yang keluar dari Islam membuat orang ragu-ragu tentang Islam. Karena biasanya kalau kita keluar dari satu tempat, dari satu lembaga, lalu kita ditanya orang, kenapa keluar? Lalu kita mengatakan, hana bere, kaji duduk di hana bere, kerjainan hana bere. Padahal kita yang hana bere, dikeluarkan, lalu kita mulai mengatakan ke orang hana bere. Bukan orang hana kerja di bak-baknya, hana bere. Mulai kita membuat sebuah statement bahwa tempat kerja kita tidak beres, padahal kita yang tidak beres. Akibat itu yang diburukkan adalah, yang terkesan buruk adalah tempat kerja kita. Begitu juga ada orang keluar dari Islam, ketika ditanya kenapa keluar, beres, mana ada beres, padahal kita yang tidak beres. Sehingga kesannya Islam adalah agama yang ada kekurangannya. Makanya disuruh bunuh orang yang keluar dari Islam. Halal darah. Ini orang Aceh ada beberapa orang yang terdeteksi bahkan menjadi pendeta. Baru-baru ini malah terlalu berani, sudah jadi pendeta menghina Nabi. Dan sudah ditangkap Pak di Kalimantan, cuma tinggal menunggu proses. Ada beberapa orang. Ada satu orang bahkan anak pesantren kita di Lusmawi Pak, 6 tahun jadi pendeta besar. 6 tahun di dayah, debit, jid ke pendeta. Tapi bukan salah dayahnya.
Ayahnya tidak ada salah apa-apa, dia memang bermasalah. Baik, itu yang pertama, model siksa kubur. Yang kedua, tersiksa dengan keadaan kubur yang gelap gulita. Gelap gulita. Ini dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi menguburkan salah seorang marbot masjid. Jadi ada seorang perempuan marbot, dia suka membersihkan masjid. Nanti dalam hadis yang dia disebut namanya Ummu Mihjan. Jadi beliau ini meninggal dunia, Nabi mensalatkannya. Ya, jadi disalatkan di kuburannya karena sehari Nabi tidak tahu bahwa dia sudah meninggal. Jadi saking berharganya marbot masjid sampai Nabi datang ke kuburan karena belum mensalatkan, Nabi mensalatkan. Jadi jangan kira pekerjaan menjadi marbot masjid, membersih-bersih masjid, jangan kira hanya remeh. Nabi sampai tidak mau meninggalkan mereka kecuali mensalatkannya lebih dahulu. Jadi kalau tidak ada marbot mesin, hanya urut pulih-pulih mesin, kita datang tidak senyaman ini. Sampah di mana-mana, ini belum beres, kamar mandi bau segala macam. Besar sekali pahala membersihkan masjid. Nah, kemudian ketika selesai menyalatkan perempuan ini, lalu Nabi berkata, Inna hazihil kubur mamlu'atul dhulmatin ala ahliha. Ketahuilah bahwa kuburan ini gelap gulita bagi penghuninya. Wa inna Allah ta'ala yunawwiruha lahu bisalati alaihi. Baru Allah memberi cahaya di kuburan dengan doaku atau dengan syafaatku kepada mereka. Jadi maksudnya kuburan itu dasarnya gelap gulita. Baru bercahaya, baru diberi cahaya ketika kita beramal saleh. Dan amal saleh itu yang masuk ke dalam bahagian diridai oleh Allah dan Nabi. Nah, jadi maksudnya kalau dia taat kepada Allah dan taat kepada aku, baru kuburan itu bercahaya. Kalau tidak, salah satu siksa yaitu dia akan berada ribuan tahun di dalam kegelapan. Salah satu yang paling menakutkan apa Pak? Udip lah tepuk. Kita ini baru mati lampu sebentar, malam dora babi. Itu sudah gabungnya. Ada lihat kemarin waktu pertama banjir, Pak. Habis lilin habis. Tak ada barang. Lampu car habis mendung. Untuk apa orang berlomba-lomba mencari cahaya? Karena dia tidak bisa hidup tanpa cahaya. Kita kalau mati lampu dalam kamar, mati lampu tidak ada sedikit pun cahaya. Itu bahkan waktu kita tidur hangam itu apa bahasa Indonesia-nya? Hangam. Bahasa Indonesia hangam. Kalau bunga tertutup semua kan. Semapuh lah, semapuh. Hangam tu. Apalagi kalau orang perempuan tu kalau tidak ada cahaya, itu tidak tahu mana suaminya. Dia pupuk ke berapa, kan? Dan juga begitu. Bangun pun tidak tahu kemana, itu saja sudah jadi siksa. Ini baru yang kita kabarkan, baru siksa-siksa yang bentuknya rendah. Jadi ini termasuk salah satu siksa. Berikutnya, siksa berikutnya, berdasarkan hadis Nabi, yaitu dia ditemani oleh amal buruknya yang berbau busuk. Siksa yang lain yaitu ditemani oleh amal buruknya sendiri yang berbau busuk. Ini disebutkan dalam beberapa hadis. Salah satunya dalam hadis riwayat Abu Dawud Ahmad dengan derajat yang sahih, ketika seseorang sudah dikuburkan, wa ya'tihi rajulun qabihul wajhi. Kalau orangnya orang kafir, munafik atau fasik, ahli maksiat, begitu selesai dikuburkan ditanya oleh malaikat dan dia tidak bisa menjawab dengan baik, lalu kemudian didatangkanlah rajulun qabihul wajhi. Datang seseorang wajahnya buruk sekali, wa qabihus siyab, bajunya baju jelek sekali, muntinur rih, baunya bau busuk. Muntin itu Pak mubay bro,
Kalau Bapak jalan di belakang truk sampah yang jatuh di macam-macam air dari sampah jatuh di jalan, Pak, itu apa yang akan kita lakukan? Kita berusaha mengebut supaya melewati truk tersebut. Saking mube, bro, mube. Ini lebih buruk daripada itu, bau busuk. Lalu kemudian si mayat si mayat kemudian bertanya, ya. Dia tanya, "Man anta?" Siapa engkau? Dengan wajahmu yang begitu buruk, bau busuk, siapa engkau? Lalu orang ini mengatakan, "Ana amaluka al-khabis." Akulah amal burukmu di dunia. Akulah amal burukmu di dunia. Nah, jadi amal buruk itu bukan hanya sekedar mendapat dosa, tetapi dirubah menjadi makhluk yang menemani kita dengan bau yang luar biasa. Bapak, kalau kita menganggap ini biasa, kita punya teman bau, apakah bau jigong, ubai abai, atau ubai geti aja, Pak. Contohnya, ini di dunia, Pak. Apakah kita akan terus berlama-lama dengannya? Maka jawabannya tidak ada orang yang mau. Bahkan sepasang suami istri bercerai kalau mendapatkan pasangan yang bau. Ini baru di dunia yang tidak bersama selalu. Bisa minggir ke samping. Dia tidak sanggup, Pak. Kenapa kita di dalam salat jamaah disuruh sikat gigi dulu sebelum datang berjamaah? Jangan mengganggu orang dengan bau mulut. Karena bau ini mengganggu sekali. Kalau dalam Ramadan tidak apa-apa. Karena Ramadan memang semuanya bau, dan bau mulut kita ini bau kasturi surga di sisi Allah. Hidup dengan orang yang bau, apalagi yang model amalnya ini bau busuk, maka itu siksa yang sudah cukup untuk membuat kita tidak bisa bertahan. Udip dengan orang yang buruk. Ada orang gila datang ke rumah kita, dia baru keluar dari parit. Orang gila, apa yang kita lakukan? Kan berdoa yang tertimpa keluar. Tidak ada yang sanggup tidur, tidak ada yang sanggup hidup bersama dengan orang yang bau. Maka itulah siksa yang ketiga yang dikabarkan Nabi, yaitu disiksa dengan kehadiran amal buruk yang menjelma menjadi makhluk atau berbentuk manusia tapi bau busuk. Yang keempat, berdasarkan hadis Nabi riwayat Abu Dawud, Ahmad dan beberapa hadis yang lain, yaitu disiksa dalam kubur dengan cara disempitkan kubur, dihimpit sampai tulang-tulang berpatah-patah. Ini disebutkan dalam hadis dari Barra bin Azib radhiyallahu anhu, hadis sahih. Kata Rasulullah, "Fayatihi min harriha wa sammuha wa yudayyiqu alaihi qabruh hatta takhtalifu fihi adla'ah." Salah satu siksa dalam kubur adalah Allah sempitkan kuburan tersebut, Allah himpit sampai takhtalifu fihi adla', sampai tulang belulang saling bersilangan. Tulang belulang saling bersilangan. Jadi kan kita kalau dikuburkan, Pak, sesuai dengan jumlah tulang kan bentuknya kan kubur begini, tulang-tulang kita di punggung kita kan. Jadi adla' di sini, tulang-tulang itu ketika dihimpit kubur oleh Allah, maka dia bersilangan, yakhtarif. Jadi kalau sudah begitu, apa ceritanya, Pak? Ini tubuh ini dihimpit oleh kuburan. Maka tadi saya bilang ada hubungan antara alam kubur dengan gelombang, itu ada hubungan. Cuma kalau kita gali kuburan itu, mungkin kita tetap mendapatkan mayat itu seperti biasa. Misal kita mau cek betul azab kubur atau tidak. Kita gali kuburan orang yang ahli maksiat, pencuri kampung. Ada yang meninggal pencuri kampung, lalu satu hari kita biarkan di kuburan, besoknya kita gali. Mungkin yang kita dapatkan tetap dia seperti biasa. Makanya kejadian siksa kubur ini alam gaib. Kita tidak bisa ngecek dengan melihat jasadnya. Cuma Nabi mengatakan salah satu cara disiksa, kuburan itu dipersempit.
sampai berpatah-patahan tulang sampai bersilang. Ini ada berapa hadis Pak? Ada 4 hadis. Ya, tapi saya tidak baca semuanya karena masih banyak ini siksa kubur berikutnya yang betul-betul ini dikabarkan. Tapi ini sama, bunyinya sama, maksudnya sama. Jadi betul-betul disempitkan, dihimpit dengan kuburan. Makanya kan katanya orang kaya dah pegang telepon, apa yang kita bilang sama orang, hai, back krit, urun krit, kuburannya sempit, dia pegang kan kita mayat itu. Saya bilang jangan pelit kali, orang pelit itu kuburannya sempit. Tapi memang betul ada cara siksa dengan menyempitkan kuburan. Dan ini Nabi tidak sebut dosanya apa. Terserah Allah mau menyiksa siapa saja dengan cara disempitkan kuburan. Bisa saja memang orang pelit. Bisa saja, Allah alam. Berbeda dengan kuburan orang mukmin. Orang mukmin yang amal saleh itu begitu selesai ditanya, kita sudah bacakan hadisnya minggu yang lalu, diluaskan kuburannya minimal 70 kali 70 hasta. Nabi langsung menyebut 70 kali 70 hasta. Berarti kalau 70 hasta, 1 hasta 50 cm, maka 70 hasta itu sekitar 35 meter. Jadi diluaskan kuburannya 35 meter, 35 meter. Itu minimal. Tapi ada hadis yang menyebutkan diluaskan seluas mata memandang. Disitulah orang mukmin hidup, kemudian berbahagia menunggu kebahagiaan yang selanjutnya di dalam